Setiap tahun, negara meluluskan jutaan mahasiswa. Tapi setelah mereka lulus, mereka menganggur. Setelah mereka menganggur, siapa yang disalahkan? Ya kembali ke kita rakyatnya. Pengangguran sering dianggap pemalas, sering dianggap kurang berdoa, sering dianggap kurang kuat mental, padahal yang kurang itu cuma satu, yaitu tanggung jawab sistem atau tanggung jawab sebuah kebijakan. Di sini, di dalam video ini, gue nggak mau nyemangatin lo, atau gue bukan buat motivator lo, tapi di sini gue pengen ngajak lo semua mikir bahwa pengangguran di Indonesia itu bukan kebetulan, tapi ini adalah sebuah kegagalan sistem. Di sini gue bakal bicara belak-belakan gitu, yang apa adanya. Jika hari ini kalian adalah seorang sarjana yang belum kemana-mana, dalam tanda kutip masih menganggur, itu sama sekali bukan anomali, bukan kesalahan kalian. Ini adalah kesalahan kebijakan maupun sistem yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Ya, mereka cukup bangga gitu dengan mencetak jutaan mahasiswa setiap tahun, memberikan kita gelar, memberikan kita harapan. Tapi setelah itu apa yang mereka lakukan? Ya, cuci tangan. Tidak mau disalahkan dengan fenomena atau kejadian pengangguran di Indonesia itu setiap tahun terus bertambah. Dalam video ini kita akan bahas. Yuk kita bahas. Ini bukan opini gue, ini adalah data negara. Kita kutip dari Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa sampai saat ini itu pengangguran di Indonesia mencapai angka 7 juta lebih, dan salah satunya atau 1 juta diantaranya itu pengangguran lulusan perguruan tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa mereka gagal menyiapkan sebuah kebijakan bahwa perguruan tinggi tidak dapat menjamin hidup layak di Indonesia. Narasi yang berkembang yang paling beracun di tengah-tengah masyarakat yaitu adalah kata-kata, ya asal ada usaha pasti lo bakal sukses. Ya bener juga sih, tapi usaha kan butuh modal. Nah, modal dari mana? Ya, dari kerja. Sementara kita nggak kerja, dapat modal dari mana? Masalahnya usaha di sistem yang rusak, ya hasilnya ya tetap rusak. Di sini gue mau tegesin lagi ya, bahwa setiap tahun negara itu mencetak 1 juta lulusan baru, tapi lapangan pekerjaan gimana? Ya nggak sebanding kan. Tumbuhnya lapangan pekerjaan itu minim sekali, tapi lulusan per tahunnya terus bertambah. Ya meledak lah, secara logika aja kita bisa berpikir seperti itu. Jadi posisinya ini bukan salah secara personal, tapi ini adalah kesalahan perencanaan nasional. Ya, kampus cukup bangga atau negara juga bangga dengan banyaknya kampus-kampus baru yang bermunculan, tapi tolong dong disiapin juga lapangan kerjanya. Dan satu lagi, pekerjaan yang layak. Sekolah ngajarin teori, sedangkan industri minta skill yang nggak nyambung gitu. Yang kasihan itu siapa? Yang nyangkut di tengah. Yang nyangkut di tengah itu ya mahasiswa yang IPK-nya 3, sekian. Pas ditanya HRD, bengong aja gitu, kayak ayam nelan karet. Ya itu bukan karena kita bodoh, tapi memang realitanya dunia pendidikan tidak memberikan atau tidak jujur kepada kita tentang realita di dunia industri. Adapun penelitian atau kajian dari UGM menyatakan bahwa salah satu penyebab pengangguran di Indonesia adalah kegagalan dari kurikulum itu sendiri yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi chill aja bos, santai aja.
lu nggak sendirian. Yang hancur bukan cuma ekonomi, tapi juga mental. Mental anak muda yang merasa gagal, padahal mereka juga udah taat ngikutin aturan sistem yang ada. Mereka sekolah, lalu kuliah, dan lulus, berharap untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi apa hasilnya? Nihil. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka menjadi pengangguran, dan itulah yang menjadi penyebab Gen Z jadi merasa nggak berguna, jadi malas hidup, dan bahkan resiko yang paling fatal itu bisa masuk dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sebenarnya bukan salah mereka atau bukan salah kita, tapi ini adalah sistem yang memang perlu dibenahi. Pemerintah sering bangga dan juga menyebut-nyebut soal bonus demografi, tapi timbullah pertanyaan sederhana gitu ya kan, bonusnya untuk siapa? Sementara anak muda kita atau lulusan-lulusan perguruan tinggi ataupun sarjana itu pengangguran. Yang kerja juga ada yang kerja kontrak dan kerja tidak sesuai dengan bidangnya dan gaji yang minim. Jadi siapa yang dirugikan di sini? Jadi berhenti bilang kita ini pemalas ataupun kita tidak mau berusaha, apalagi tidak berdoa. Yang salah itu bukan individunya, tetapi yang salah adalah pemerintah dengan kebijakannya yang terus menuntut kita agar terus nurut mengikuti aturannya, tetapi tidak mau menanggung resikonya atau apa akibat dari kebijakan tersebut. Di channel ini gua nggak mau ngasih motivasi palsu, tapi kita bakal bedah sistemnya satu persatu. Kalau lu pernah ngerasa kok hidup gua kayak gini ya, lu tenang aja, karena lu nggak sendirian dan lu nggak salah.